Di sini kami akan menjelaskan terkait sistem usaha tani dan penerapan usaha tani terpadu berkelanjutan di lahan kering. Dalam presentasi kami tentang sistem usaha tani dan penerapan usaha tani terpadu berkelanjutan atau UTTB, khususnya di lahan kering memiliki potensi besar, namun juga tantangan yang kompleks dalam pengelolaannya. Dengan pendekatan terpadu dan berkelanjutan, kita dapat memaksimalkan produktivitas sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Baik, selanjutnya saya akan memberikan materi kepada pemateri pertama. Saya akan menjelaskan tentang potensi dan tantangan lahan kering. Lahan kering ini tersebar luas di berbagai wilayah dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam sektor pertanian jika dikelola secara tepat. Meskipun demikian, keterbatasan sumber daya tanah dan juga air menjadi tantangan utama yang perlu diatasi agar pengelolaannya dapat optimal. Selanjutnya ada tantangan utama yang dihadapi dalam pengelolaan lahan kering, antara lain curah hujan yang rendah, degradasi tanah, serta fluktuasi iklim yang menyebabkan kesulitan berkelanjutan dalam bercocok tanam dan beternak. Oleh karena itu, diperlukan strategi adaptasi yang inovatif untuk mengatasi kondisi-kondisi tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem usaha tani konvensional di lahan kering. Yang pertama, ada ciri-ciri dari sistem konvensional. Yang pertama, monokultur. Monokultur ini hanya menanam satu jenis tanaman, sehingga rawan terserang hama dan juga penyakit. Yang kedua, ada input tradisional dan juga minimnya teknologi, mengandalkan alat manual, pupuk alami, dan juga metode lama tanpa inovasi modern. Yang ketiga, rentang gagal panen, ketergantungan pada iklim yang menyebabkan hasil panen mudah terganggu saat cuaca ekstrim. Yang kedua, adanya kelemahan sistem. Yang pertama, produktivitas rendah dan tidak stabil, di mana hasil panen tidak maksimal dan juga mudah berfluktuasi tiap musim. Yang kedua, kurang efisien guna lahan dan juga sumber daya. Lahan dan air tidak dimanfaatkan secara optimal karena metode yang rusak. Yang ketiga, risiko kerusakan lingkungan. Teknik tanam intensif tanpa konvensional bisa merusak kesuburan tanah dan ekosistem. Yang berikut, konsep usaha tani terpadu berkelanjutan. Yang pertama, prinsip dasar usaha tani terpadu berkelanjutan. Pengelolaan terpadu yang menggabungkan pertanian, peternakan, dan konservasi sumber daya secara sinergi untuk menjaga kelestarian dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, tujuan utama: mencapai keseimbangan antara produktivitas ekonomi, berkelanjutan sosial, dan konservasi lingkungan di lahan kering. Yang ketiga, pendekatan holistik, mengintegrasikan komponen usaha tani sehingga saling mendukung dan mengurangi risiko kegagalan. Jadi baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang komponen utama UTBB di lahan kering yang mencakup integrasi tanaman, ternak, dan sumber daya. Sebelum memasuki pada inti materinya, terlebih dahulu perlu kita mengetahui apa itu UTBB. Jadi, UTBB sendiri merupakan sistem usaha tani yang mengintegrasikan antara tanaman, ternak, dan sumber daya lain secara terpadu untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan lahan kering yang memiliki keterbatasan air dan kesuburan.
Sistem ini bertujuan mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan cara saling melengkapi sehingga hasil usaha tani menjadi maksimal. Komponen utama di UTBB di lahan kering yaitu yang pertama ada tanaman. Memilih tanaman toleran kering yang beragam dan dapat menghasilkan kesuburan tanah. Yang kedua, ternak. Pemeliharaan ternak yang efisien memanfaatkan limbah tanaman sebagai pakan dan kotoran untuk pupuk. Dan yang terakhir itu ada sumber daya alam. Pengelolaan air dan tanah dengan teknik konservasi seperti teras oring dan penggunaan pupuk organik. Baik, yang berikut di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus implementasi UTTB yang sukses di ladang kering. Salah satu kawasan di Indonesia, petani-petani di sana berhasil menerapkan integrasi kering dengan pola tanam dan juga peternakan, yang mana penerapan ini berhasil meningkatkan hasil panen hingga 40%. Untuk meningkatkan panen hingga 40%, petani-petani di sana melakukan 3 poin penting ini. Yang pertama adalah rotasi tanam dan juga pengelolaan pakan ternak. Rotasi tanam ini adalah proses yang dilakukan petani dengan cara melakukan penanaman berbagai jenis tanaman yang sama secara berturut-turut di ladang yang sama. Tujuannya untuk meningkatkan kesuburan tanah dan juga meningkatkan hasil panen. Selain itu juga untuk pengendalian gulma. Berikutnya adalah pengelolaan teknologi yang sederhana. Nah, pengelolaan teknologi ini seperti pengelolaan teknologi irigasi yang sederhana. Pada poin ini, petani-petani memanfaatkan alat dan juga metode yang mudah diakses dan juga diaplikasikan oleh petani kecil. Tujuannya adalah untuk mengalirkan aliran air ke ladang secara efisiensi dan juga tepat sasaran. Poin terakhir adalah pemberdayaan komunitas. Nah, pemberdayaan komunitas dalam konteks pelestarian sumber daya alam ini merupakan cara untuk memberikan kemampuan, pengetahuan dan juga kontrol kepada masyarakat lokal untuk mengelola, memanfaatkan, melindungi serta melestarikan alam sekitar secara berkelanjutan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai usaha tani terpadu berkelanjutan, menawarkan berbagai manfaat baik dari segi ekonomi, sosial maupun lingkungan. Secara ekonomi, usaha ini meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi risiko kegagalan panen. Dari sisi sosial, usaha ini berkontribusi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan dan pembangunan komunitas yang berkelanjutan. Secara lingkungan, usaha ini membantu melestarikan sumber daya alam, mengurangi dampak negatif pertanian, dan meningkatkan kesehatan ekosistem. Manfaat ekonomi yang pertama itu meningkatkan pendapatan. Usaha tani terpadu memungkinkan petani untuk menghasilkan berbagai produk sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka. Yang kedua, mengurangi risiko. Sistem pertanian terpadu mengurangi risiko kegagalan panen karena hasil panen dari satu komponen dapat menggantikan atau melengkapi hasil panen dari komponen lain. Yang berikut, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Petani dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti air, pupuk, dan tenaga kerja melalui penerapan teknologi pertanian modern. Yang berikut, manfaat sosial. Peningkatan kualitas hidup
pertanian berkelanjutan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Yang kedua, membangun komunitas. Usaha lain terpadu dapat membantu membangun komunitas pedesaan yang lebih kuat dan berkelanjutan melalui peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Yang berikut, manfaat lingkungan, melestarikan sumber daya alam. Pertanian berkelanjutan membantu melestarikan sumber daya alam seperti tanah, air, dan udara, serta mengurangi dampak negatif pertanian terhadap lingkungan. Baik, yang berikut kesimpulan menuju pertanian lahan kering yang berkelanjutan membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan pengelolaan tanah yang baik, pemanfaatan teknologi pertanian modern, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia petani. Rekomendasi langkah-langkah meliputi penerapan teknik konservasi tanah dan air, penggunaan pupuk organik, diverifikasi tanaman, pembangunan varietas tahan kekeringan, serta pelatihan dan pemberdayaan petani. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang membangun keberlanjutan usaha tani lahan kering, tantangan dan solusi. Baik, di sini tantangan yang pertama yaitu keterbatasan air dan degradasi tanah. Keterbatasan air adalah di mana kondisi air yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan manusia, lingkungan, dan kegiatan ekonominya. Yang berikut yaitu degradasi tanah. Degradasi tanah adalah proses penurunan kualitas tanah akibat beberapa faktor seperti erosi. Oleh karena itu, para petani sulit untuk mendapatkan hasil yang bagus dari tanah yang mereka tanam. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang kedua yaitu keterbatasan akses teknologi dan modal. Yang pertama itu keterbatasan akses teknologi. Dibagi menjadi dua, yaitu pertama keterbatasan infrastruktur. Keterbatasan infrastruktur ini seperti jaringan internet, jaringan listrik, dan perangkat keras dapat menghambat akses teknologi. Yang kedua, biaya yang mahal. Biaya yang mahal dapat menjadi hambatan bagi individu atau organisasi yang memiliki sumber daya terbatas. Baik, saya melanjutkan yang ketiga yaitu perubahan iklim yang tidak menentu. Perubahan iklim yang tidak menentu ini disebabkan oleh beberapa faktor kompleks, baik alam maupun akibat. Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu perubahan pola musim penyebab. Yang pertama yaitu perubahan pola musim. Perubahan pola musim ini menyebabkan kesulitan dalam menentukan waktu tanam dan panen. Yang kedua yaitu peningkatan organisme pengembangan tanaman. Perubahan tanaman. Peningkatan organisasi pengembangan tanaman ini adalah perubahan suhu dan kelembapan dapat mendukung pertumbuhan hama dan penyakit tanaman. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu yang kedua yaitu solusi. Solusi yang pertama yaitu penerapan teknik konservasi air dan tanah. Metode atau strategi yang digunakan ini untuk melindungi sumber daya air dan tanah untuk keberlangsungan tanaman yang lebih baik. Baik, yang kedua yaitu pemberdayaan akses teknologi dan keuangan mikro. Pemberdayaan akses teknologi dan keuangan mikro adalah upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap teknologi dan layanan keuangan yang terjangkau dengan kebutuhan mereka. Baik, solusi yang terakhir yaitu pengembangan varietas tanaman lahan kering. Pengembangan varietas tanaman lahan kering adalah proses pengembangan tanaman yang dapat tumbuh dan
produksi lahan kering. Berikut saya akan menjelaskan materi mengenai menuju masa depan pertanian lahan kering yang berkelanjutan. Yang pertama, pentingnya integrasi. UTTB memberikan solusi holistik dengan mengintegrasikan berbagai elemen usaha tani untuk hasil maksimal dan kelestarian. Jadi UTTB memberikan solusi holistik seperti merangkul dan menggabungkan berbagai elemen usaha tani untuk mendapatkan sebuah hasil maksimal, hasil yang maksimal dan mendapatkan sebuah kelestarian dalam lahan tani tersebut. Yang berikut, harapan dan komitmen. Dengan dukungan teknologi dan kebijakan yang baik, masa depan usaha tani di lahan kering akan semakin cerah dan berkelanjutan. Yang ketiga, peranan masyarakat. Keterlibatan aktif petani dan komunitas menjadi kunci keberhasilan penerapan sistem berkelanjutan ini. Pertanian lahan kering di Nusa Tenggara Timur atau NTT merupakan sistem pertanian yang dilakukan di wilayah dengan curah hujan rendah dan tidak memiliki sistem irigasi permanen. Wilayah NTT secara umum memiliki karakteristik iklim kering, tanah kurang subur, dan musim hujan yang pendek, sekitar 3 hingga 4 bulan per tahun. Meskipun demikian, masyarakat NTT telah mengembangkan berbagai cara untuk bertahan hidup dan bercocok tanam di kondisi yang terbatas ini.